warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di podcast Harian Rakyat Sulsel bersama saya Alif sebagai host kali ini. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dari PT Semento Nasa, Bapak Andi Muhammad Syahid Khalid SEMM. Beliau adalah GM Komunikasi dan Hukum PT Semento Nasa. Selamat datang Pak di podcast Harian Rakyat Sulsel. Ya, makasih. Pada kesempatan ini mungkin kita akan membahas terkait persiapan atau rangkaian-rangkaian apa saja yang dipersiapkan dari PT Semento Nasa sendiri untuk menyambut HUT yang ke-54 ya Pak kalau tidak salah. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan atau apa yang menjadi tema dari HUT kali ini, karena yang setahu kami dari sepanjang 54 tahun berkiprah di Semento Nasa, mulai dari masih di Perum sampai PT Semento Nasa dan bergabung di Semen Indonesia, kan ada banyak hal yang sudah dilewati PT Semento. Jadi untuk selengkapnya mungkin saya persilakan ke Pak GM langsung. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mungkin sedikit memberi informasi ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Syahid Khalid, saat ini di GM Komunikasi Legal PT Semento Nasa yang baru setahun lah kurang lebih. Jadi terima kasih. Rangkaian-rangkaian kegiatan yang telah kami lakukan itu, yang pertama ada dua, itu eksternal dan internal ya. Dari eksternal dulu, yang pertama kita melakukan penanaman mangrove atau bersih-bersih pulau yang berada di 3 pulau di Kabupaten Pangkep. Di mana yang pertama itu kita di Pulau Laya, Pulau Polewali, dan Pulau Karandrang pada tanggal 2 Oktober yang lalu. Di mana alhamdulillah di situ kita menanam sekitar 15.000 mangrove ya. Jadi sampai dengan saat ini kurang lebih 55.000 mangrove yang telah kita tanam di sekitar pulau, di mana pulau-pulau tersebut sebagai lintasan kapal-kapal semen yang menuju ke Pulau Buhan Biringkasi. Yang berikutnya itu kita lakukan aksi donor darah, di mana target kami itu 540. Alhamdulillah selama 3 hari ini kita mencapai 600 pendonor. Itu baik dari karyawan, keluarga, afiliasi maupun warga sekitar yang ada di sekitaran pabrik. Yang berikutnya kemarin tanggal 29 kita lakukan panwall ya, di mana setelah pandemi menyerang ini kita 3 tahun absen. Dan tanggal 29 peserta kurang lebih hampir 30.000 ya. Karena kita siapkan kupon itu 30.000 ya, itu pas. Dan alhamdulillah Porkompinda Pangkep hadir semua, dalam hal ini Pak Bupati yang melepas, Pak Ketua DPR beserta direksi kami lengkap dalam rangka mungkin olahraga sehat ya, sambil mungkin memberikan sedikit ini, berbagilah, kita beri hadiah umroh, sepeda motor dan lain-lain. Tapi bukan itu intinya ini bagaimana menyehatkan lah. Yang berikutnya itu kita selenggarakan kegiatan-kegiatan internal, di mana untuk internal itu kita lakukan dari olahraga itu kita ada antara karyawan afiliasi itu futsal, kita selenggarakan bulu tangkis. Kita dalam waktu dekat nanti ada golf ya, antara mitra stakeholder ya. Dan seni itu kita ada kerjasama dengan kelompok pengamen jalanan. Itu kita KPJ Pangkep kita bekerja sama, di mana ada kompetisi antara band sesusul. Dan ada untuk karyawan dan afiliasi itu kita ada untuk voice ya, antara karyawan, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik semua. Ditambah kegiatan-kegiatan internal kita saat ini mungkin dari Muslim dan Nasrani kita juga mengadakan ya. Mungkin dari anak-anak ini ada hafalan Quran, terus ada ceramah insyaallah dalam waktu dekat juga dari Ustaz dari nasional ya. Ditambah dengan dari Nasraninya juga itu ada lomba baca, apa istilahnya kalau pendeta itu ya, kebaktian. Itu yang barangkali yang kita lakukan rangkaian-rangkaian, dan alhamdulillah kita melibatkan seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal yang memang
Tonasa hadir di tengah-tengah masyarakat khususnya Kabupaten Pangkep ini harus semuanya menikmati. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Jem. Terus kalau dari beberapa item kegiatan rangkaian HUT PT Semen Tonasa sendiri, kalau saya lihat yang Bapak sebut tadi semuanya bermuara pada kemanusiaan dan hubungan antar entah ke internal atau dengan pihak PT Semen Tonasa dengan masyarakat di sekitar ini. Nah, kalau dari HUT 54 kali ini antara PT Semen Tonasa sendiri dengan kontribusinya terhadap pemerintah Kabupaten Pangkep, apa saja yang akan digagas di 54 tahun PT Semen Tonasa ini? Alhamdulillah dalam kontribusi 54 tahun ini yang paling dekat yang kita akan gagas itu adanya RDF ya, dimana insya Allah besok akan ada penandatanganan ya kesepahaman untuk penampungan sampah. Sampahnya itu kita beli dan dijadikan bank sampah, bank sampah, tapi sampahnya itu nanti diolah menjadi bahan bakar dan itu akan dimakan sama Semen Tonasa semuanya. Ini yang besok kita ada nota kesepahaman ya. Nanti sampahnya itu mungkin kita tidak akan mendapatkan sampah lagi di Kabupaten Pangkep. Nanti sampahnya bisa diambil dari Baru, Maros. Karena target untuk RDF ini kan harus besar juga sampahnya ya. Sehingga ini yang akan menjadi kerjasama utama, kontribusi utama Semen Tonasa ya. Jadi kita berapapun sampah yang diberikan dari Pangkep setelah diolah itu kita akan masak semua. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan besok kalau Pak Gubernur hadir juga menyaksikan penandatangan MOU kerjasama ini bahwa Kabupaten Pangkep menyiapkan sarananya, Tonasa akan membeli semuanya itu barangkali Pak. Itu yang sangat-sangat menarik buat masyarakat, mungkin yang penting untuk ketahui terkait persoalan. Jadi selain untuk mendukung terciptanya kelestarian lingkungan, juga mengurangi dampak penggunaan bahan bakar minyak bumi dan sebagainya. Terus kendala yang akan dihadapi ketika misalnya pemanfaatan atau MOU RDF nanti nih ke depan Pak, apa saja? Maksudnya sejauh ini progresnya sudah sampai sejauh mana? Apakah penanganan sampah untuk yang diambil ke masyarakat ini sudah punya fasilitas sendiri di Semen Tonasa atau tinggal menunggu sampah saja atau baru mau dibangunkan ini Pak? Ya inilah setelah MOU ini atas dasar mungkin dari pihak Pemda Pangkep menyurat ke kementeriannya yang terkait, bahkan Pak Gubernur sendiri insya Allah sudah akan ikut berpartisipasi membantu program ini, di mana nanti saya kemarin dengar dari Pak Bupati lahannya sudah ada di sekitaran pabrik sana, itu lahannya besar dan itu nanti sudah setelah oke semua mungkin ada dari tim dari Pak Bupati ada membuat prasarana ya. Situ nanti mungkin orang Pemda dan orang Tonasa bersatu, mungkin awal-awal mungkin saling sinergi, nanti kalau udah lama mungkin Pemda mengelola sendiri, mungkin saya nggak tahu apa menuju Perusdanya dan lain-lain ya untuk mengelola itu. Siap. Jadi ini program yang sangat-sangat bagus dan patut diapresiasi kalau buat kami Pak di media seperti Rakyat Sulsel, apalagi program-program yang berbasis menjaga kelestarian lingkungan itu sangat-sangat menarik mungkin kalau saya. Terus hal lain mungkin Pak, kalau misalnya kita berbicara terkait ini kan PT Semen Tonasa dia produknya semen. Di 54 tahun Semen Tonasa apa terobosan dari produk-produk PT Semen Tonasa sendiri Pak? Oke, saat ini alhamdulillah Tonasa itu sesuai dengan visi misinya berwawasan lingkungan ya. Kami juga ada produk ya, yang memang sudah beberapa tahun terakhir produk ramah lingkungan ya, PCC. Itu mungkin pabrik sains semua juga, pabrik semen, dan ini sudah berjalan dengan baik ya. Ditambah itu tadi untuk produk alhamdulillah kita mungkin sudah ribuan bangunan-bangunan baik yang ada di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia Timur itu menjadi produk Semen Tonasa. Utamanya mungkin yang kita lihat sendiri Al-Markas ya. Itu salah satu itu monumen yang tinggi dan monumen mandala ya. Itu
Itu barometernya aja Pak. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang. Dan produk-produk itu kita juga menyediakan Tonosa 5 ya, sesuai dengan permintaan. Itu biasanya space khusus itu kita beberapa yang kita layani ya, OPC tipe 1 lah gitu. Maksudnya kalau dilihat dari perusahaan-perusahaan kayak BUMN lain Pak, semacam kayak ketika misalnya kita mau berbicara misalnya Telkomsel, dia punya beberapa bidang usaha, misalnya dia mendirikan Telkomsel dengan operator selulernya. Nah, di PT Semen Tonasa sendiri ada tidak Pak pengembangan usaha semacam itu? Kalau Tonasa ini kan bagian dari OPCO dari Holding Semen Indonesia ya. Jadi Tonasa sendiri sih sebagai anak. Jadi saudaranya Semen Tonasa itu ada Semen Padang, Semen Indonesia, yang dimana pasarannya itu di Sumatera, Semen Gresik yang Jawa, iya. Semen Tonasa Indonesia Timur, bahkan di luar negeri namanya Tanglong ya. Jadi ini semua menjadi anak dari Semen Indonesia Holding. Untuk itu di Semen Indonesia sendiri mempunyai banyak usaha-usaha, mulai dari ada mega distributornya, ada yang mengurusi ready mixnya, betonnya, ada juga mortarnya ya. Jadi itu semua sudah sinergi. Jadi kalau Tonasa katakanlah di sini ada proyek apa yang membutuhkan grup dari Semen Tonasa sendiri ya bisa masuk ke situ Pak. Jadi udah dipikirkan oleh holding semua. Jadi holding semua yang kontrol Pak. Iya. Itunya ya. Saya kira selama ini kita pikirnya bisa Semen Tonasa buat juga kayak misalnya anak perusahaan semacam itu yang memproduksi seperti itu. Kalau kita tidak boleh membuat anak perusahaan, tetapi mungkin kalau afiliasi ada beberapa di Pangkep itu yang berafiliasi seperti Tonasa Lines itu dari segi kapal ya. Jadi semua kebutuhan distribusi di Semen Tonasa itu kita semen di Tonasa Lines. Begitu pula dengan BBM bongkar muat ada Beringkasi. Seperti itu barangkali Pak. Siap ya. Untuk berikutnya mungkin Pak, terkait selama 2 tahun terakhir kan Indonesia ini dilanda COVID. Hampir semua sektor terdampak ya, termasuk mungkin di PT Semen Tonasa karena persoalan kebijakan pemerintah yang pending beberapa proyek-proyek infrastruktur yang notabene menggunakan semen dan kawan-kawannya. Otomatis kan bisa diperkirakan apakah Semen Tonasa ini juga di Sulsel sendiri terdampak atau tidak. Mungkin bagaimana pertemuannya saat kemarin? Baik, terima kasih. Kalau terdampak sih saya yakin semua perusahaan itu bukan hanya Tonasa pasti terdampak. Karena kenapa? Anggaran yang tadinya untuk infrastruktur dialihkan ke kesehatan ya. Itu kita alami selama 2 tahun. Alhamdulillah dengan strategi yang dilakukan Semen Tonasa sampai saat ini tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Karena perlu diketahui yang saat ini karyawan yang dengan afiliasinya itu kurang lebih 6.000 ya. 6.000 orang itu dari Tonasa sendiri 1.400 ditambah afiliasi belum lagi vendor ya, belum lagi pihak lain ya yang mungkin selama ini bermitra dengan Semen Tonasa. Selama 2 tahun pandemi itu tidak ada satupun yang kita melakukan mungkin PHK atau dirumahkan, dan itu akibat kerja keras semuanya, baik teman-teman maupun mungkin pemerintah khususnya Pemkab Pangkep yang telah menjaga stabilitas baik dari segi kesehatannya maupun mungkin dari segi keamanan ya. Karena kita ketahui kalau kemarin itu kan di mana-mana kita baca, kita lihat di televisi itu kan ini di PHK atau sebagainya, itu kan namanya urusan perut itu. Tapi ya kalau kami lihat dari segi EBITDA dan laba juga masih dalam kategori normal-normal saja Pak. Mungkin kalau itu. Produksi kita ketahui memang dalam negeri demandnya itu menurun. Tapi kita kemarin ada ekspor juga ya. Jadi itu bisa saling combine. Itu yang saya bilang tadi karena kalau memang sudah tidak bisa bernapas itu pasti terjadi gejolak-gejolak yang ini.
Tapi kami sampai saat ini masih dalam kondisi normal. Berarti PT Semen Tonasa ini memang sudah sangat-sangat matang dalam persoalan hal-hal yang untuk mempertahankan kualitas dan maupun produksinya sendiri, Pak. Terkait dengan tema HUT ke-54 tahun PT Semen Tonasa yang jatuh 2 November besok, yang tumbuh dalam harmoni terbarukan. Nah, kalau berbicara tentang tema ini sendiri, Pak, apa kira-kira yang menjadi targetnya Bapak atau kenapa sampai memilih tema ini? Oke. Baik, terima kasih banyak. Adapun tema tumbuh dalam harmoni terbarukan. Tumbuh dalam harmoni terbarukan itu, di mana kita ketahui terbarukan sendiri itu adalah bahan pengganti ya. Saat ini kan ada PLTS, terus saat ini kita juga memakai sekam ya. Sekam itu kita ngambil dari Sulawesi Selatan sendiri sebagai alternatif pengganti bahan bakar batu bara ya. Saat ini target kita itu mencapai 10%, yang saat ini mungkin sampai 78 ya. Itu sebagai kita ketahui sendiri batu bara kemarin mungkin ada pun barangnya tapi mungkin kan susah dapatnya ya. Belum lagi harganya. Sehingga dengan adanya terbarukan itu maksud tema tersebut itu saat ini kita udah kerjasama khususnya di beberapa kabupaten ya, kita ambil sekamnya dan sekarang udah berjalan ya sesuai dengan target. Betul pula kemarin ada sawit ya, jangkang, terus kita beberapa bahan-bahan yang memang dianggap bisa untuk menjadi pengganti pembakaran itu kita pakaikan, Pak. Dari segi lingkungan juga mungkin kan bisa lebih baik ya. Betul. Mungkin itu, Pak. Siap. Kemudian ketika berbicara terkait produksi dari PT Semen Tonasa sendiri di usia ke-54 tahunnya ini, tentu butuh dukungan maupun kepercayaan dari masyarakat. Nah, apa yang sampai saat ini PT Semen Tonasa pertahankan sehingga masyarakat bisa tetap percaya sampai beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun ke depan? Ya, yang pertama itu kita harus tetap menjaga kualitas ya, dan brand kita kan harus dijaga, Pak ya. Dimana saat ini di Semen Tonasa sendiri itu mewajibkan karyawannya melakukan inovasi-inovasi. Bahkan di level manajer itu dijadikan KPI. Setiap manajer wajib membuat inovasi yang mendukung perusahaan. Itu sudah dijadikan agenda, Pak. Dan kalau itu KPI-nya nggak masuk itu merah, Pak. Itu berpengaruh dari kemana-mana itu, Pak. Mungkin ke jenjang karir dan lain-lainnya. Itu sampai segitunya, Pak. Tonasa itu melakukan untuk tetap eksis ke depannya. Bukan hanya hari ini. Kita ini ke depannya ini perlu dipikirkan juga, dan itu sudah dilakukan Semen Tonasa. Betul. Karena kalau menurut saya secara pribadi, Pak, karena kan ketika misalnya apa yang Bapak sampaikan tadi, misalnya persoalan menjaga kualitas produksi, apalagi kan di Sulsel sekarang sudah ada kompetitor. Nah, jadi ketika misalnya PT Semen Tonasa tidak mampu menjaga produksinya seperti yang Bapak sampaikan tadi, otomatis kan bisa kalah di persaingan ini nanti. Makanya langkah-langkah untuk merebut hati masyarakat untuk tetap menggunakan produk dari PT Semen Tonasa ini yang penting bagi saya kalau diperhatikan di PT Semen Tonasa. Nah, terkait aksi-aksi sosial kemarin yang dijalankan oleh PT Semen Tonasa, karena ini berkat adanya juga program CSR dari PT Semen Tonasa. Nah, bagaimana langkah dan upaya PT Semen Tonasa sendiri dalam hal sebagai perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Pangkep bisa memaksimalkan program ini untuk terkait juga dengan kesejahteraan masyarakat setempat? Seperti itu mungkin. Jadi di Tonasa sendiri itu di TJSL itu kita mempunyai namanya Tonasa Mandiri. Tonasa Mandiri ini atau yang umumnya disebut Tonasa Bersaudara ya. Tonasa Bersaudara itu ada terdiri Tonasa Mandiri, Tonasa Cerdas,
Tonasa sehat, Tonasa bersahaja, Tonasa hijau. Jadi ini yang kita lakukan di khususnya 11 desa ring 1 yang memang dampak langsungnya dari proses pabrik kita yang bersentuhan langsung masyarakatnya dengan kita semua, dan yang memang begitu bangun tidur melihat pabrik ya, itu kita lakukan program-program. Dan memang kita juga dana TJSL itu kita minta ada namanya forumnya. Jadi masyarakat itu katakanlah satu desa membuat satu forumnya itu berkomunikasi dengan masyarakatnya, dengan pemerintah desa setempat, memprogramkan untuk tahun ini apa ya yang dilakukan untuk kebutuhan masyarakatnya. Katakanlah jamban di desa itu kurang jamban, ataukah mungkin air bersih, ataukah mungkin posyandu dan lain-lain ya, atau kalau semuanya sudah terpenuhi itu ya buat bisnis ayam petelur, terus apakah bengkel. Ini semua yang kita lakukan di setiap desa itu beda-beda. Katakanlah desa yang memang berada di lokasi kita itu namanya Biringere. Apa yang dibutuhkan di situ itu dirembukkan dulu masyarakatnya dengan forum desanya. Setelah itu ada namanya pendamping desa ya, yang kakinya itu ada 2, satu di desa, satu di Semen Tonasa. Ini yang melihat, oh ini programnya cocok tidak. Jadi bukan asal menggelontorkan saja, Pak. Ini kita juga nggak asal approve. Betul. Setelah itu digelontorkan, dicek oleh pabrik. Oh ini memang butuh jamban contohnya. Oh dicek ini, oh iya rumah sana memang belum ada, ini yang kasihan ini ya. Itu dicek, kalau di approve baru tanda tangan kepala desa atau lurah, baru diajukan ke Semen Tonasa, baru kita berikan untuk program tersebut. Dia modelnya berkelanjutan atau? Berkelanjutan, Pak. Jadi katakanlah ayam petelur ya, mungkin bisnisnya itu di desa Bulutule contohnya. Dia ayam petelur. Ini mungkin satu desa ini di sini dulu yang mungkin berikutnya di tempat lain lagi. Jadi memang benar-benar Tonasa hadir untuk stakeholder ya. Jadi manfaatnya itu harus dirasakan semua lah ya. Dimana kita maknai bersama bahwa program TJSL ini memang sesuai dengan arahan Kementerian BUMN. Kementerian BUMN turun ke holding kami Semen Indonesia, dan kami diperintahkan memang untuk melaksanakan itu. Kewajiban lah Pak. Nah terakhir mungkin Pak, harapan Anda sendiri termasuk PT Semen Tonasa, khususnya dari Bapak sebagai GM Komunikasi dan Hukum PT Semen Tonasa di HUT ke-54 kali ini, apa yang menjadi cita-cita Bapak di PT Semen Tonasa sendiri khususnya, dan untuk pemerintah Sulsel pada umumnya? Ya, harapan kami tentu saja yang pertama sebagai Insam Semen Tonasa, kami berharap PT Semen Tonasa ini dapat semakin sukses ke depannya, dan insya Allah produk-produknya terpakai khususnya di Indonesia Timur ya. Amin. Mungkin proyek-proyek dan lainnya, karena biar bagaimana ini kan perusahaan negara, dananya pun kembali ke negara. Dan yang berikutnya tentunya Semen Tonasa dapat semakin memberikan kontribusi ya bagi masyarakat dan pembangunan di Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Itu barangkali dari kami, dan terima kasih banyak ini atas mungkin bincang-bincangnya belak-belakan di hari ini, dan seluruh pemirsa kami mohon didoakan semoga Semen Tonasa tetap eksis, tetap memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Muhammad Said Khalil SMM. Terima kasih telah mendengarkan podcast Harian Rakyat Sulsel bersama saya Alif dan JM PT Semen Tonasa Andi Muhammad Said Khalil SMM. Mohon pamit, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam.